Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novitasari, mahasiswa dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B dengan nomor NIM 2002311000098. Nah, saya di sini bertujuan untuk mempresentasikan tugas saya tentang materi sejarah pemikiran ekonomi aliran moneteris. Aliran moneteris. Monetarisme adalah kecenderungan dalam pemikiran ekonomi yang menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Ini adalah pandangan dalam ekonomi moneter bahwa variasi jumlah uang beredar memiliki pengaruh besar pada output nasional dalam jangka pendek dan tingkat harga selama periode waktu lebih lama, dan bahwa tujuan dari kebijakan moneter yang terbaik bertemu dengan menargetkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar. Aliran moneteris dalam perkembangannya sejak pertengahan dasawarsa 60 meliputi berbagai subaliran yang beraneka ragam. Sejumlah subaliran masing-masing memberikan penekanan yang berbeda terhadap peranan bidang moneter dalam perkembangan ekonomi. Tampaknya memang agak sulit untuk memberikan suatu definisi yang agak baku mengenai ruang lingkup materi dan sifat moneterisme. Tokoh-tokoh aliran moneteris. Milton Friedman merupakan tokoh utama dalam aliran moneteris. Milton lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 31 Juli 1912 dan meninggal pada tanggal 16 November 2006. Beliau adalah seorang ekonom Amerika yang merupakan profesor ekonomi University Chicago. Karena jasa-jasanya sangat besar dalam mengabdikan ilmu ekonomi, beliau mendapatkan hadiah Nobel di tahun 1976. Milton merupakan satu-satunya orang yang berhasil mengalahkan Keynesian, yang merupakan salah satu pandangan paling kuat dalam sejarah intelektual dan memulihkan kembali ekonomi klasik, di mana pada masa lalu moneterisme yang berpandangan bahwa yang penting adalah uang masih dianggap sebagai pandangan ekstrim dan kuno bagi Keynesian. Tetapi bukan berarti ia adalah tokoh satu-satunya aliran moneteris. Tokoh lain yang dianggap sealiran atau pendukung antara lainnya, yang pertama, Karl Brunner, yang kedua, Alan Meltzer, dan Bernard McClellan, yang ketiga, Thomas Mayer, dan keempat, Philip Kagan, kelima, David Leider dan Michel Parkin, yang keenam, William Polly. Itu merupakan pendukung dari aliran moneteris. Inti pokok pandangan golongan moneteris. Aliran moneteris sangat menarik untuk dibahas karena inti pokok pandangan golongan moneteris membahas tentang yang pertama, sebab terjadinya perubahan pendapatan nasional. Sebab-sebab terjadinya perubahan pendapatan nasional menurut Friedman bersumber semata-mata pada tingkat permintaan uang, di mana volume permintaan uang ini tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Friedman, sebab yang paling penting adalah untuk menguasai volume uang dalam peredaran, sebab jumlah uang itu sangat mempengaruhi jumlah pengeluaran secara menyeluruh. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Menurut pemikiran Keynes, kebijakan ekonomi yang harus dilakukan pemerintah adalah kebijakan fiskal yang anti-siklus. Golongan moneteris mengalihkan perhatian dari kebijakan fiskal ke kebijakan moneter. Upaya untuk menanggulangi goncangan-goncangan kegiatan ekonomi dilakukan dengan melakukan kebijakan moneter dalam menguasai pasok atau penawaran uang. Selama pasok uang dapat dikuasai, maka pada waktunya kestabilan harga juga akan terpelihara. Pasok uang harus dikuasai dalam arti tingkat-tingkat pertambahannya harus dikendalikan sesuai dengan pertambahannya kebutuhan dunia usaha. Yang ketiga,
yaitu pasok uang harus mencerminkan dunia usaha. Pasok uang harus dikuasai dalam arti bahwa tingkat tambahannya harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Golongan moneteris berpendapat bahwa selain di bidang moneter melalui pengolahan pasok uang oleh otoritas moneter atau bank sentral, pemerintah tidak boleh berintervensi secara aktif melalui kebijakan ekonom atau kembali pada persaingan bebas. Pokok-pokok aliran moneteris. Ketidakberhasilan ajaran Keynesian dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran moneteris yang mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Brunner. Pada prinsipnya, aliran moneteris mengajukan proposisi bahwa perkembangan atau kejutaan moneter merupakan unsur yang penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga-harga. Bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter. Penekanan pokok pandangan moneteris terletak pada stok uang sebagai dijelaskan Friedman pada tulisannya A Theoretical Framework for Monetary Analysis pada tahun 1970. Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya pada tingkat inflasi dalam jangka panjang dan perilaku BNP real dalam jangka panjang. Dia selalu menekankan bahwa perilaku dalam pertumbuhan jumlah uang beredar, akselerasi dan deselerasi sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas moneter yang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal yang meliputi keseimbangan neraca dan pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan keseimbangan harga, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun bila jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lainnya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SPBU atau singkatan dari Surat Berharga Pasar Uang. Yang kedua adalah fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang ketiga adalah resiko cadangan wajib. Resiko cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan resiko cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Yang keempat adalah himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti himbauan perbankan memberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank menjamin uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Perbedaan pemikiran moneteris dan Keynesian. Dalam melihat perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian
cenderung pada posisi keseimbangan tingkat output rendah. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung kecil dari penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan, terutama tingkat harga dan tingkat upah. Hal ini bisa terjadi karena adanya kekuatan serikat buruh dan praktek oligopolistik dari perusahaan. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan pasar yang tidak diikuti dari model yang dikembangkan oleh Keynesian. Dua dari kekuatan tersebut adalah turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui apa yang disebut rebound effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung pada dalam posisi keseimbangan di mana sumber dana digunakan penuh. Dapat disimpulkan dari materi tadi, kaum monetaris terutama Friedman sangat berjasa dalam menekankan arti penting laju pertumbuhan uang terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi. Dilihat dari upayanya tersebut, ia dapat dianggap sangat berhasil, sebab sebagaimana diucapkan oleh pakar ekonomi makro Franco Modigliani, "We are all monetarists now." Dalam artian bahwa hampir semua pakar ekonomi masa sekarang percaya akan arti penting laju pertumbuhan stok uang dalam perekonomian. Pengaruh pandangan Friedman juga dirasakan di Indonesia, terlihat dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang pada intinya mengurangi kecengkraman pemerintah yang kelewat besar dalam perekonomian Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.